Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Antika dengan NPM 2011030218 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 kelas E. Saya akan membahas materi Sejarah Peradaban Islam tentang invasi Mongol sampai Baghdad jatuh serta dampaknya. Yuk simak penjelasannya. Gambaran umum bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah di pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Dahulu mulanya masyarakat Mongol adalah suatu masyarakat yang hidup di hutan. Mereka mendiami hutan Siberia dan Mongolia luar di antara gurun pasir Gobi dan Danau Baikal. Mereka pun salah satu keturunan dari rumpun bangsa Tartar. Bangsa Mongol adalah salah satu bangsa yang berambisi terhadap kekuasaan. Salah satu yang membuatnya terkenal adalah salah seorang pemimpinnya yang bernama Temujin atau dikenal sebagai Genghis Khan. Islam di Asia Tengah, sejarah dinasti Mongol Islam, Yogyakarta atau Bagaskara. Dalam banyak catatan sejarah Barat maupun Islam, kesan yang muncul ketika membaca tentang bangsa Mongol adalah tentang kekejaman yang dilakukannya pada masa lampau. Islam, mereka melantahkan dan membumiratakan kota Baghdad. Baghdad berubah menjadi warna merah kehitaman, warna merah akibat dari darah, dan warna hitam akibat dari tinta yang berasal dari kitab-kitab berisi berbagai pengetahuan umat Islam dibuang ke kedua sungai. Faktor-faktor yang memengaruhi invasi bangsa Mongol. Yang pertama, faktor sikap ambisius penguasa Mongol menjadi satu-satunya penguasa di muka bumi ini. Faktor yang kedua, ekspansi wilayah. Faktor yang ketiga, mencari kekayaan dan sumber-sumber makanan. Dan faktor yang keempat, pembalasan terhadap perlakuan tidak simpatik kaum muslim. Selanjutnya saya akan membahas tentang masa kekuasaan bangsa Mongol. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh para pasukan Mongol yang dipimpin oleh pasukan Hulagu Khan. Masa pemerintahan Genghis Khan. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi kepada kepemimpinan Genghis Khan. Ia berhasil menyatukan 13 kelompok suku yang ada pada waktu itu. Dalam waktu 30 tahun, ia berusaha memperkuat angkatan perangnya dengan menyatukan bangsa Mongol dengan bangsa lain, sehingga menjadi satu pasukan yang teratur dan tangguh. Pada tahun 1206 Masehi, ia mendapat gelar Genghis Khan, Raja yang Perkasa artinya. Wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam kemiliteran. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Hulagu Khan. Pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Kota Baghdad dihancurkan rata dengan tanah sebagaimana kota-kota lainnya yang dilalui oleh tentara Mongol sebelumnya. Kitbuga mengirim utusan ke Mesir untuk menyampaikan kepada Sultan Qutuz yang menjadi raja kerajaan Mamalik di Mesir untuk menyerahkan kekuasaan kepada Mongol. Akan tetapi, Sultan Qutuz menolak. Bahkan utusan yang dikirim oleh panglima tentara Mongol dibunuhnya.
Pasukan ini bertemu dengan pasukan Mamalik yang dipimpin langsung oleh Sultan Qutuz dan Baibars di Ain Jalut. Baghdad di daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Hulagu Khan selanjutnya diperintah oleh dinasti Ilkhan. Ilkhan adalah gelar yang diberikan kepada Hulagu. Daerah yang dikuasai oleh dinasti ini adalah daerah di antara Asia Kecil di barat dan India di timur dengan ibu kotanya yaitu Tabriz. Dengan demikian, umat Islam dipimpin oleh Hulagu Khan yang beragama Syamanisme. Hulagu meninggal pada tahun 1265 Masehi dan diganti oleh putranya yaitu Abaga yang masuk agama Kristen. Teguder ditantang oleh pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Akhirnya, ia ditangkap dan dibunuh oleh Arghun yang kemudian menggantikannya menjadi raja. Banyak umat Islam pada masa kekuasaan raja keempat ini yang dibunuh dan diusir. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Timur Leng. Ambisi Timur Leng untuk menjadi raja besar muncul saat itu. Karena ambisi itulah Timur Leng kembali memaklumatkan perang melawan Amir Husain, walaupun iparnya sendiri. Ketika itulah Timur Leng mulai menyusun rencana untuk mewujudkan ambisinya menjadi penguasa besar dan berusaha menaklukkan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan di setiap negeri yang ditaklukkannya. Ia membantai penduduk yang melakukan perlawanan. Mongol di Baghdad yang lari ketika ia menduduki itu sebelum dan memerangi kerajaan di bawah Sultan Bayariz. Dalam perjalanannya itu, ia menaklukkan Georgia. Kepala dari 20.000 penduduk dibuat piramida setinggi 10 hasta dan sekelilingnya 20 hasta, dengan wajah mayat menghadap keluar. Umayyah yang bersejarah rusak berat tinggal di dinding-dindingnya saja yang masih tegak. Dari Damaskus, para seniman ulung dan para pekerja yang ahli dibawanya ke Samarkand. Raja besar dinasti Timuriyah yang terakhir adalah Abu Sa'id. Wilayah kerajaan yang luas itu diperebutkan oleh kedua suku Turki yang baru muncul ke permukaan, yaitu Karakoyunlu dan Akkoyunlu. Penyebab jatuhnya negeri Muslim ke tangan bangsa Mongol. Pada saat tentara Mongol melakukan penyerbuan terhadap wilayah-wilayah Islam, terdapat beberapa hal yang patut menjadi bahan refleksi. Mengapa wilayah-wilayah Islam pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-15 dapat dengan mudahnya dikuasai oleh bangsa Mongol? Karena terdapat dua faktor penyebabnya, yaitu faktor internal yang berasal dari umat Islam dan faktor eksternal yang berasal dari bangsa Mongol itu sendiri. Ini adalah ilustrasi dampak invasi Mongol terhadap dinasti Abbasiyah. Bisa dilihat ya gambarnya. Dampak invasi Mongol ada dua, yaitu ada dampak negatif dan positif. Dampak positifnya yaitu antara lain disebabkan mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu yang panjang, seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya, walaupun ia pada mulanya beragama Buddha. Ia meninggal ketika masih berumur 32 tahun karena tekanan batin yang berat sehingga ia sakit dan menyebabkan kematiannya ketika pasukannya kalah di Syria, dan muncullah
dan munculnya sebuah komplotan yang berusaha untuk mengusirnya dari kekuasaannya. Banyak koloni dagang Italia terdapat di Tabriz dan dua Khaniyah menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara dunia barat dan India serta timur jauh. Adapun dampak negatifnya yaitu kehancuran tampak jelas di mana-mana akibat serangan Mongol sejak wilayah timur hingga ke barat. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan dilakukan juga terhadap umat Islam yang tidak berdosa. Bangsa Mongol yang asal mulanya memeluk agama nenek moyang mereka, lalu beralih memeluk agama Buddha, rupanya bersimpati kepada orang-orang Kristen yang bangkit kembali pada masa itu dan menghalang-halangi dakwah Islam di kalangan Mongol. Kesimpulan dari materi ini adalah yaitu periode abad ke-13 dan 15 Masehi bagi wilayah-wilayah Islam yang berada di kawasan Asia Tengah dan sebagian Timur Tengah dapat disebut sebagai periode penyerbuan penguasaan bangsa Mongol. Invasi bangsa Mongol di wilayah-wilayah Islam dipimpin oleh beberapa penguasa, yakni masa Genghis Khan, Hulagu Khan, dan Timur Leng. Potret peradaban Islam pada masa penguasaan bangsa Mongol sangat suram. Walaupun diantaranya penguasa Mongol disebutkan ada yang beragama Islam, dapat dipastikan bahwa perkembangan peradaban Islam di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah pada masa penguasaan bangsa Mongol berada dalam kondisi yang tidak kondusif untuk dapat dikatakan bergerak ke arah yang lebih maju. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan yang sudah menyimak video saya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.